kepada para sahabatnya, kepada kerabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti manhaj mereka dengan baik dan benar. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Sangat besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, kemudian nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kalian segala apa yang kalian minta, telah memberikan kepada kalian segala apa yang kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita ingkari dan kita pungkiri adalah nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sore hari ini kita akan mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beliau lahir hingga beliau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sebelum kita memulai pelajaran kita, saya ingin tegaskan bahwasanya teman-teman udah punya buku pegangan atau belum? Sebelumnya saya ingin tanya, teman-teman udah punya buku pegangan atau belum? Sudah, Ustaz. Sudah? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Nah, kalau begitu saya ingin sebelum kita memulai pelajaran, ada yang membaca buku pegangan kita tersebut. Baca satu-satu, kemudian saya yang jelaskan. Nah, dan saya harap ketua-ketua kelas mencatat siapa saja teman-teman yang membaca, kemudian mencatat nama-nama siapa saja teman yang bertanya. Jadi teman-teman yang membaca buku, membaca matan, itu akan ada mendapatkan nilai tambahan. Begitu juga teman-teman yang bertanya dan pertanyaannya itu bagus, juga akan mendapat nilai tambahan. Baik.
Belum punya, alhamdulillah sudah. Ada yang belum, ada yang punya berarti ya. Baik. Yang belum, cari teman-temannya atau tanya ketua kelasnya bagaimana cara mendapatkannya bukunya agar tidak lama ketinggalan. Nah, ada juga yang mengatakan nggak bisa ditampilkan di layar seperti biasa kah Ustadz? Nah, bagaimana ya ikhwan, bisakah ditampilkan di layar? Untuk share screen-nya belum ada, Ustaz. Belum ada? Belum ada, Ustaz. Mungkin pertemuan kedua nanti kita akan usahakan untuk PDF-nya, Ustaz. Nah. Baik. Baik. Nah, yang sudah punya buku mungkin boleh membaca. Saya tunjuk ya. Yang pertama, saudari Herlina dari Brebes. Tafadhali kalau ingin membaca. Ketuanya catat ya nama Umu Erlina dari Brebes membaca untuk pertemuan ini. Baik. Bismillah. Dari awal Ustaz sampai akhir? Sampai saya bilang cukup. Nah. Nasul manzumati kamilan. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdi rabbi abda'ul munirah. Summa salatu wassalamu sirah. Ala nabiyyin ismuhu Muhammadu. Abuhu abdullahi minhu mufradu. Wajadduhu syaibatu abdul muttalib. Min nasli Adnan wa asluhul Arab wa ummuhu bintun liwahbin Aminah ajdaduhu baina Quraisyin kainah. Allah barakallahu Mauliduhu. Jazakillahu khairan. Bacaannya bagus, bacaannya rapi, bacaannya sepertinya sudah sering membaca. Bagus. Baik. Baik, Al-Qari Ats-Tsani Aditya Putri dari NTT. Tafadhali. Na'am Ustaz. Mauliduhu fil baladil. Ulangi. Bihamdi rabbi abda'ul munirah. Thumma salatu wassalamu musayyarah. Ala nabiyyin ismuhu Muhammad. Abuhu abdullahi minhu mufradu. Wajadduhu syaibatu abdul muttalib. Min nasli Adnana wa asluhul Arab. Wa ummuhu bintun liwahbin Aminah. Ajdaduhu baina Quraisyin kainah. Mumtaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu waffaqahullah. Qala al-musannifu waffaqahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdi rabbi abda'ul munirah. Thumma salatu wassalamu sirah. Ala nabiyyin ismuhu Muhammadu. Abuhu Abdullahi minhu mufradu. Wajadduhu syaibatu Abdul Muttalib. Min nasli Adnan wa asluhul Arab. Wa ummuhu bintun liwahbin Aminah. Ajdaduhu baina Quraisyin kainah.
Bihamdi Rabbi abda'ul munirah. Syekh kitab Al-Munirah fi mahammi ilmi surah. Kitab Al-Munirah dalam pembahasan ilmu sirah dikarang oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala memulai kitab beliau bihamdi Rabbi abda'ul munirah. Dengan pujian Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, aku memulai kitab Al-Munirah. Seperti itu semua para ulama, seperti itu semua para masyayikh kita, ulama kita, setiap menulis buku, memulai membahas kitab, selalu dimulai dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdi Rabbi abda'ul munirah. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, saya memulai kitab Al-Munirah. Thumma salatu wassalam as-sirah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ala nabiyyin ismuhu Muhammadu. Setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala nabiyyin ismuhu Muhammad. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi yang bernama Muhammad. Kepada nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kebiasaan yang baik dari ulama-ulama kita. Segala sesuatu yang di dalamnya hal-hal penting, kalau kita berkumpul dengan teman-teman kita, kalau kita ingin menjelaskan ilmu-ilmu, kalau kita ingin menjelaskan info-info penting, dianjurkan dan disarankan kita ingin memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agar pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar acara kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu-ilmu kita yang kita karang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Saleh Al-Munjid Al-Utsaimin melanjutkan, abuhu Abdullah minhu mufradu. Bapaknya bernama Abdullah. Bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kita mengetahui bahwasanya namanya Abdullah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, wajadduhu Syaibatu Abdul Muttalib. Wajadduhu Syaibatu Abdul Muttalib. Di sini Syekh memulai majelis beliau, mulai tulisan beliau dengan menulis
nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abdul Muttalib, wajadduhu Syaibatu Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib itu adalah laqab. Nama Abdul Muttalib sebenarnya adalah Syaibah. Di sini disebutkan wajadduhu Syaibah. Nama Abdul Muttalib sebenarnya adalah Syaibah. Kemudian laqabnya lebih dikenal daripada namanya sendiri. Biasanya kaum muslimin atau para sahabat seperti itu. Banyak para sahabat yang laqabnya lebih sering dikenal daripada namanya sendiri. Laqabnya sering dikenal dari namanya sendiri. Baik. Siapa dari kalangan para sahabat yang laqabnya, siapa yang bisa menjawab, siapa yang bisa tahu para sahabat yang laqabnya lebih dikenal daripada namanya sendiri? Tafadhal. Abu Bakar, Ustaz. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Laqabnya apa, Pak? Laqabnya Abu Bakar As-Siddiq, Ustaz. Laqabnya Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Sama Abu Hurairah, Ustaz ya. Mumtaz, ahsan. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu, Abu Bakar itu kunyah atau laqab? Oh, kunyah saja. Apa? Baik, labas. Bisa disebut kunyah, bisa juga disebut laqab. Baik. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Ya, ikhwan. Nama Abu Bakar As-Siddiq siapa? Bapak tadi. Malah tidak terkenal, Ustaz. Baik. Di sini ada laqab Abu Hurairah. Baik, labas. Di sini ada yang jawab Abdullah bin Abu Quhafah. Abdullah bin Abu Quhafah. Mumtaz. Abdullah bin Abu Quhafah. Abu Quhafah sendiri juga itu bukan namanya, akan tapi kunyah atau laqab. Nama Abu Quhafah adalah Utsman. Abdullah bin Utsman. Ahsantum, barakallahu fikum. Jadi contoh-contohnya bahwasanya pada zaman dahulu banyak para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dikenal laqab daripada namanya sendiri. Salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dinamai Abu Bakar karena apa arti Abu Bakar ya ikhwan wal akhwat? Apa arti Abu Bakar? Apa arti Abu Bakar As-Siddiq? Apa arti Abu Bakar? Man ya'rif? Ada yang menjawab bapaknya perawan. Bapaknya perawan. Abu Bakar. Abu Bakar, bapaknya perawan. Baik. Artinya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Bisa diartikan Abu Bakar, bisa diartikan yang paling cepat atau orang yang paling pertama masuk Islam. Bakara yubakkiru tabkir, dahulu atau cepat, atau orang pertama masuk Islam, atau orang yang selalu cepat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Baik, ahsan. Nah, begitu juga Syaibah. Abu Hurairah juga seperti itu. Abu Hurairah nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Tapi lebih dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib dikenal dengan Abu Turab. Dan di sini Syaibah dikenal dengan Abdul Muttalib. Baik.
Min nasli Adnan wa asluhul Arab. Min nasli Adnan di Syaibah. Syaibah namanya Abdul Muttalib, namanya Syaibah dikenal dengan Abdul Muttalib bin apa lagi setelah Abdul Muttalib bin Hashim. Bin Hashim. Hashim ini jadi keturunan kakek-kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini itu dikenal dengan orang-orang hebat semua. Orang-orang hebat semuanya. Abdullah, kemudian Abdul Muttalib yang menemukan Zam-Zam, kemudian Hashim yang memulai perjalanan Syita dan Saif. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Itulah Hashim. Kemudian bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ada yang mengatakan Abdul Manaf itu orang yang pertama kali mengumpulkan Quraisy. Ada yang mengatakan Qusay yang pertama kali mengumpulkan Quraisy. Jadi perselisihan ada di pendapat-pendapat para ulama. Qusay hebat, sangat hebat, dan saking hebatnya jadi juluki seorang nabi atau seorang malaikat. Artinya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kakek-kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang-orang yang biasa, tapi orang-orang yang mulia di zaman mereka. Baik. Min nasli Adnan wa asluhul Arab. Min nasli Adnan min nasli Adnan wa asluhul Arab. Dari keturunan Adnan, inilah kata Rasulullah sallallahu, kata para ulama bahwasanya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sampai Adnan itu bisa dijaga. Dari Rasulullah sampai Adnan itu bisa dijaga. Kemudian dari Adnan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah sulit untuk menjaganya. Baik. Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di dalam kandungan ibunya Aminah binti Wahab. Dan Abdullah bin Abdul Muttalib tidak memiliki anak laki-laki, anak yang lain selain Muhammad bin Abdullah. Aminah tidak memiliki anak yang lain selain Muhammad bin Abdullah. Di sini kita baca wajadduhu Syaibah Abdul Muttalib ay jadd Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ismuhu Syaibah. Dan kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama aslinya adalah Syaibah, yulaqab bi Abdul Muttalib, dan laqabnya Abdul Muttalib. Baik. Ada Al-Faruq. Kenapa dikenal Al-Faruq? Ada sebab. Sekarang Syaibah Abdul Muttalib. Kenapa dikenal Abdul Muttalib? Nah, di sini dengarin baik-baik ya ikhwan wal akhwat. Penting kenapa dia dikenal Abdul Muttalib.
Baik. Di sini disebutkan li'annahu aqama ma'a ummihi fi kanafi akhwali fil Madinah. Jadi kita jelaskan bahwasanya Hashim, bapak dari Abdul Muttalib, bapak dari Syaibah yang bernama Hashim, itu menikah dengan wanita di Madinah, dari kabilah di Madinah. Kalau nggak salah dari kabilah Khazraj. Kalau nggak salah dari kabilah An-Najjar, dari kabilah An-Najjar. Nah, menikahi wanita dari Madinah dari kabilah An-Najjar. Kemudian setelah beberapa hari tinggal bersama istrinya, hamillah wanita tersebut dan melahirkan anak, diberi nama Syaibah. Syaibah. Kenapa nama Syaibah? Syaibah artinya adalah uban. Syaibah artinya uban. Ketika anak ini lahir, kemudian tumbuh, dilihat rambutnya itu banyak yang putih atau ada yang putih seperti uban, sehingga dia dikenal dengan nama Syaibah atau yang beruban. Kemudian datang pamannya bernama Al-Muttalib, adik dari atau saudara dari Hashim. Saudara dari Hashim bernama Al-Muttalib. Jadi Hashim itu ada beberapa saudara, Hashim, Muttalib, Abdus Syams, dan Naufal. Hashim, Abdul Muttalib, Hashim, Al-Muttalib, kemudian Naufal, kemudian Abdus Syams. Nah, Hashim ini pemimpin di kaumnya. Ketika Hashim wafat, sesuai kebiasaan orang Arab, kepemimpinan jatuh kepada anaknya. Maka Hashim tidak punya anak kecuali yang ada di Madinah tersebut, Syaibah. Maka datanglah Al-Muttalib menjemput Syaibah dari Madinah untuk dipindahkan ke Mekah. Ketika datang ke Mekah, orang-orang melihat kok Hashim ini bawa anak laki-laki. Maka dikatakan itu adalah Abdul Muttalib, itu adalah budaknya Al-Muttalib, itu adalah budaknya Al-Muttalib. Padahal dari kan ini bukan budak saya, ini adalah ponakan saya, ini adalah anak dari Hashim. Akan tetapi kabar tersebut telah menyebar, maka tersebarlah bahwasanya Syaibah dikenal sebagai nama Abdul Muttalib. Itulah bagaimana tersebarnya nama Abdul Muttalib, padahal nama aslinya adalah Syaibah. Nah, Syaibah bin Hashim. Akan tapi kita lebih sering mengenal dengan Abdul Muttalib bin Hashim. Baik. Bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab sampai Adnan. Jadi min nasli Adnan wa asluhul Arab. Dari keturunan Adnan wa asluhul Arab. Dan Nabi tersebut berasal dari orang Arab. Berasal dari kabilah Arab. Selesai membahas bapaknya, selesai Syekh membahas bapaknya, kemudian Syekh beralih ke membahas ibunya. Wa ummuhu bintun liwah bin Aminah. Wa ummuhu ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya yaitu ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bapaknya, ada pula ibunya. Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bintun liwahb, anak perempuan dari Wahab. Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anak perempuan dari Wahab, bernama Aminah.
fahiya Aminatu bintu Wahbin. Dan dia adalah Aminah, anak dari Wahab. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan. Thumma qala ajdaduhu baina Quraisyin kainah. Kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silsilatu nasabihi ilal jihatain aban wa umman hiya min Quraisy. Ajdaduhu baina Quraisyin kainah. Kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak bapak, dari pihak ibu itu adalah orang Quraisy. Kakek Rasulullah dari pihak bapak Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kemudian ibunya Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah, baik, itu teman-teman jangan lupa dicatat. Baik. Dari kalangan bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Baik. Siapa yang bisa mengulanginya? Tanpa melihat ya, tanpa melihat. Tanpa melihat. Mungkin saya tunjuk saudara kita atau teman kita Imam Hafiz Al-Thawri. Tafadhal ya Imam Hafiz Al-Thawri, uzkur nasaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi. Tafadhal. Naam, Imam Hafiz, hal anta ma'ana? Baik, Imam Hafiz sepertinya ada kesibukan. Yang lain Usamah Ridha Jakarta. Usamah Ridha. Nah, Ustaz. Nah, tafadhal. Nah. Bismillah. Abdullah. Tanpa melihat ya, akhi. Nah, Ustaz. Saya lagi lihat ke screen. Baik. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustaz. Nah, ini baru benar nih. Kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sering mengatakan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering mengatakan mengagumi nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasab yang mulia. Nah, untuk pengakuan tersebut dibarengi dengan amalan. Kita hafal nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahsant. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Baik. Kita tunjuk juga Nurun Nisa Surakarta, ulangi. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jihati abih.
نعم Ustaz. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Baik. Kemudian Liyawati dari Bandung, coba sebutkan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibu. Ini ya, kepala sekolah atau para ketua itu dicatat ya nama-namanya. Nah, dari pihak ibu tafadhal. Nah, Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad putra Aminah, Aminah putra Wahab, Wahab putra Abdi Manaf putra Kusoi, Kusoi putra Kilab. Masya Allah, ahsan, barakallahu fiik. Baik. Ahsan. Tadi siapa namanya? Bu Lia ya? Lia dari Bandung. Nah, sekarang Hafiyah. Mana Hafiyah? Hadir? Nah, Ustaz. Baik, Hafiyah dengerin kata-kata Ana. Tadi Bu Lia menjawab Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Benar gak seperti itu? Salah, Ustaz. Tapi Ana juga lupa, Ustaz, setelah Abdi Manafnya. Ahsan, barakallahu fiik. Tapi tahu ya kalau itu salah ya? Nah, Ustaz. Masya Allah, ahsan. Mumtaz, ahsan. Bagus ya, bagus. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya biiznillah dari Batam. Biiznillah dari Batam. Masya Allah, Batam ini kota industri. Kota industri. Saya punya murid dari Batam. Ya, murid itu Masya Allah sangat beradab sekali. Baik. Biiznillah dari Batam. Biiznillah, tafadhal, hal anta hadir? Hadir? Masya Allah, hadir. Baik. Tadi Ibu Lia menjawab Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Itu benar atau benar? Salah. Apa yang salah? Yang belakang bin Zuhra. Bin Zuhra. Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab binti Abi Manaf binti Zuhra. Masya Allah. Sahih. Bin Zuhrah bin Kilab. Masya Allah. Barakallahu fiik. Biiznillah dari Batam. Ahsan. Barakallahu fiik. Dicatat para ketua nama-namanya karena akan ada nilai tambahan bagi mereka yang membaca atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik. Kemudian kita lanjutkan kepada Ayu Handayati. Ayu Handayati. Hadir Ayu Handayati? Ayu Handayati hadir? Hadir, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Ayu Handayati. Siapakah nama kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Nama aslinya? Nama aslinya siapa? Nama aslinya tuh siapa tadi? Syaibah. Nama aslinya siapa? Syaibah. Syaibah. Ahsan. Barakallahu fiik. Ahsan ya Ayu Handayati. Barakallahu fiik. Baik ya. Handayawati. Gimana? Nah. Handayawati. Oh, Handayawati. Nama ahsan. Barakallahu fiik. Nah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita ya ikhwan wal akhwat. Kita lanjutkan membaca kitab. Kita lanjutkan membaca
Baca kitab. Tafadhal, kita panggilkan saudara kita. Kita panggilkan tadi sampai Ibu Ayu Handayawati, sekarang Al-Hasnah dari Surabaya. Al-Hasnah dari Surabaya. Tafadhal, lanjutkan baca. Ada bukunya Bu Hasnah? Ada Ustaz. Tafadhal. Qala al-musannifu waffaqahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wafaqallah. Mauliduhu fil baladil amini. Ama qudumil fili littabyini. Fi yaumil isnaini rabi'al awwali. Fi thani ashrihi hisaban awwali. Mustardo'an atamma ma'halimah arba'atal a'wami fi ghanimah wa ummuhu aqiba sittin matat wa jadduhu ba'da thamanin wafat thumma Abu Talib ammuhu kafal وزار بصر الشام معه وارتحل من بعده متجرا في مال خديجة فزوجه في التالي Masya Allah. Khalas, barakallahu fiik. Nah, ahsan. Selanjutnya, tafadhal Salma dari Bekasi. Salma, ghaib. Salma ghaib, طيب. موجودة. تفضل. تفضل يا سلمى. أكرر أستاذ. كرر. نعم. مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين في يوم الاثنين ربيع الأول في ثاني عشره حسابا عولي مسترضعا أتم مع حليمة 4 الأعوام في غنيمة وأمه عقيب ست ماتت وجده بعد 8 وافت ثم أبو طالب عمه كفل وزار بصر الشام معه وارتحل من بعده متجرا في مال خديجة فزوجه في التالي. أحسنت بارك الله فيك. أحسنت بارك الله فيك. Baik, pembaca satu lagi kita ambil baca, karena banyak seperti yang membaca. Satu lagi kita panggil baca. Imam Hafiz Al-Thawri. Imam Hafiz Al-Thawri, tafadhal ya Imam. Hal anta ma'ana ya Imam? Imam Hafiz Al-Thawri, afwan Ustaz. Al-mik mughlaq. Al-mik mughlaq. Mic-nya tertutup tadi Ustaz, afwan. Baik, al-mik mughlaq. Sekarang masih tertutup ya. Hafiz Al-Thawri. Baik, as-saut mughlaq.
Suaranya masih tertutup sepertinya, tidak ada suara. Mughlaq ya? Oke, itu sepertinya nggak bisa ya. Baik, afwan berarti ada kendala kepada Imam Hafidh Thawri. Selanjutnya, Dimas Setiawan, tafadhal. Ulangi bacanya. Dimas Setiawan. Baik. Suherman Ahmad, tafadhal. Suherman Ahmad. تفضل يا أخي اقرأ يا أخي سحرمان. نعم أستاذ. dari mana Mauliduhu. Dimas apa Suherman Ustaz? Ya Ustaz. Naam. Wajatuhu dari mana? Dimas atau Wafi? Dimas, tafadhal Dimas. Iya, tadi agak lambat tadi. Ada yang lambat. Mauliduhu fil baladil amin ama kulumil fil litabdin fil yaumil isnain rabi'al awal fi tsani ashrihi hisaban awal mustardoan atamma ma'al halimah arba'atal a'wam fil ghanimah wa ummuhu aqibah sittun matat wajadtuhu ba'da samanin wafat Abu Talib bin ammuhu kafal wa zaro usra syam ma'ahu wa artahal min ba'dihi muttajiran fi mal Khadijatin fa zawjuhu fittali. Naam Ustaz. Naam, ahsant. Yakfi ha. Kita lanjutkan lagi. Mauliduhu fil baladil amini 'ama qudumil fil litabyin. Baladil amini Dimas, coba ditutup. Suherman, Bapak Suherman, coba ditutup mic Bapak. Nah, Ustaz. Baik, kita lanjutkan ya ikhwan wal akhwat. Maulidu fil baladil amin 'ama qudumil fil litabyin. Setelah kita bahas keturunan Rasulullah, nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan bapak, kakeknya dari bapaknya, kakeknya dari ibunya. Kemudian kita bahas sekarang adalah tempat beliau lahir, mauliduhu. Dzakara al-musannif waffaqahu Allah masail ukhra min muhimmatis sirah. Minha bayan anna maulidahu sallallahu alaihi wasallam fil baladil amin ay fi Makkah wa summiyat Makkah al-baladil amin li amnil khalqi fiha ba'dihim ala ba'd. Baik. Di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan fil baladil amin. Tempatnya di mana? Al-baladul amin. Di mana al-baladul amin? Al-baladul amin adalah Makkah. Makkah al-Mukarramah atau Bakkah. Jadi Makkah memiliki nama-nama, pertama Makkah. Kemudian ada Bakkah. Bakkah atau Ummul Qura. Ada namanya Makkah,
namanya juga Bakkah, bi Bakkah mubarakan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian ada juga namanya Ummul Qura. Ummul Qura. Baik. Fil baladil amin, negeri yang aman. Kenapa itu negeri aman? Karena rasa aman yang Allah berikan kepada masyarakat di kota Mekah tersebut. Bahkan di Masjidil Haram kita dilarang menzalimi satu dengan yang lainnya. Baik. Baladil amin, balad negeri yang aman yang diberikan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Amal fil, tahun berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir? Amal fil. عام قدوم الفيل للتبيين أي ولد في العام الذي تسميه العرب عام الفيل. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di tahun yang orang-orang Arab mengenalnya tahun apa? Tahun gajah. Amal fil, tahun gajah. فإن العرب كانت تؤرخ سنينها بالحوادث فلم يكونوا يعدون السنين عدا ولكن كانوا يحفظونها بالحوادث فيقولون عام الطوفان وعام الجراد وعام الفيل وعام قتل فلان إلى آخر ألقاب الأعوام المشهورة عندهم. Jadi kalau kita zaman sekarang tahun-tahun itu biasa kita bilang tahun 2011, tahun 2012, tahun 2020, tahun 1999. Tapi kalau orang dulu memang mereka tidak memakai kalender, sulit juga tidak ada kalender. Mereka mengenal tahun-tahun dengan kejadian-kejadian yang ada pada tahun tersebut. Misalnya, Amut Tufan, tahun ketika di sana ada angin topan. Amal Jarad, tahun di mana pada tahun tersebut banyak sekali belalang. Itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah kirimkan arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wal dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Dan kami kirimkan kepada mereka tufan, jarad, tufan, angin topan, jarad, belalang, qummal, kutu, dhafadi', katak, dam, dan darah. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang dahulu menamai tahun-tahun itu dengan kejadian-kejadian. Amut Tufan, tahun angin topan. Amal Jarad, tahun belalang. Kemudian Amal Fil, tahun gajah. Am qatli fulan, tahun terbunuhnya si fulan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di Amal Fil, tahun gajah. طيب وقولوا عام قدوم الفيل للتبيين أي وقع الاتفاق بين مولده وبين عام الفيل للتبيين أي ليكون بينا محفوظا عند العرب فيكون في قلوب العرب أن هذا النبي الذي بعث فيهم ولد في العام الذي قدم عليهم الفيل وأهلكهم الله وأهله. والمراد بالفيل أبرهة الحبشي لما قدم في جيش عظيم يريد أن يهدم الكعبة. طيب. Jadi kita semua tahu apa maksud dari arti amal fil, tahun gajah. Tahun gajah. Tahun gajah artinya baik. Tahun gajah artinya adalah tahun di mana tentara bergajah yang dipimpin oleh Abrahah datang ke Mekah. Datang ke Mekah akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Mekah. Abraha dengan tentara bergajahnya datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah. Ini adalah permulaan dari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan seorang nabi kepada mereka. Kalau seandainya Allah biarkan hancur Ka'bah, hancur Mekah, atau mungkin bisa wafat pula orang-orang yang ada di sana.
tidak ada nabi jadinya. Akan tapi dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga rumahnya, Allah jaga Ka'bah, Allah jaga pula orang-orang yang ada di sana, bahkan Allah hancurkan tentara-tentara tersebut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalikkan tipu muslihat mereka. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dikirimkan kepada mereka burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung itu melemparkan api dari neraka sijil kepada mereka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Akhirnya tentara bergajah itu pun tubuh mereka menjadi seperti daun-daun yang sudah dimakan ulat. Baik. Nah, padahal kita mengetahui ya ikhwan wal akhwat, pada saat tersebut siapa yang lebih baik? Agama orang-orang kafir Quraisy atau agama tentara bergajah? Siapa yang bisa jawab ya ikhwan wal akhwat? Mana yang lebih baik, agama orang kafir Quraisy atau agama tentara bergajah? Siapa yang lebih baik? Orang kafir Quraisy, Ustaz. Hah, orang kafir Quraisy lebih baik. Apa agama mereka pada saat itu? Syirik, syirik tapi masih menyembah Allah, Ustaz. Kalau tentara bergajah? Nasrani saja. Naam, Nasrani. Tentu Nasrani lebih baik daripada Nasrani lebih baik daripada agamanya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Orang kafir Quraisy menyembah patung. Orang Nasrani tidak menyembah patung, tapi mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Agama mereka lebih baik. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala mulai untuk munculnya nabi tersebut, Allah jaga rumahnya, dan Allah berikan jalan agar Nabi Muhammad SAW bisa lahir ke dunia ini. Nah, kemudian fi yaumil itsnain rabi'al awwali fi tsani 'ashr hisaban awwili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. ثم ذكر مسألة أخرى عين فيها اليوم الذي ولد فيه وشهره وتاريخ ذلك اليوم من الشهر فقال في يوم الاثنين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa pada hari Senin?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa kana mauliduhu fi Rabi'il Awwal fi tsani 'ashar min bulan Rabi'ul Awwal tanggal 12. Sahha hadza an Jabir wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'inda Abi Syaibah fi musannafihi annahuma qala wulida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm al-itsnain ats-tsani 'ashar min Rabi'il Awwal. Isnaduhu sahih wa la yu'raf lahuma mukhalif min as-sahabah wa qaul jumhur. Jadi di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir bulan 4 bulan Rabiul Awal tanggal 12 hari Senin.
Ini disebutkan di kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Rasulullah SAW Jabir dan Ibnu Abbas. Dan sanadnya sahih, tapi tidak ada sahabat yang mengingkari pendapat Ibnu Abbas, pendapat Jabir bin Abdullah, sehingga jumhur ulama berpendapat sesuai dengan di kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, yaitu Rabiul Awal tanggal 12 hari Senin 6. Baik ya ikhwan wal akhwat, insyaallah itulah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bapaknya, ibunya, tahun lahirnya kapan, di mana Rasulullah SAW lahir, itu telah kita bahas di pertemuan kali ini. Dan pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan mustarra'an atam ma halima arba'atal awami fi ghanimah. Nah, sebelum kita berpisah, saya pengen menjelaskan tugas-tugas kepada setiap ketua kelas agar memberikan tugas kepada pesertanya 2 orang. Jadi setiap kelas itu 2 orang tugas saling bergantian. 2 orang saling bergantian. Minggu ini 2 orang. Minggu kedepannya 2 orang lagi. Minggu kedepannya 2 orang lagi. Minggu ini 2 orang, minggu depan 2 orang, minggu depan 2 orang lagi. Nah, 2 orang ini yang ikhwan menulis pertanyaan. Bertanya seputar pelajaran kita. 10 pertanyaan. Yang akhwat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ikhwan. Yang akhwat menjawab pertanyaan dari ikhwan. Nanti minggu depan, ahad depan kita balik lagi. Kita balik, yang akhwat yang bertanya, yang ikhwan menjawab. Baik. Kalau ingin tahu siapakah ketua-ketua kelas di kelas saya ini? Kalau boleh tahu. Ada berapa ketua kelas di sini? Ada ketua kelas A, Ustaz. Ikhwan. Oh iya. Bapak Pamuji ketua kelas A ikhwan ya? Saya Ustaz. Nah, yang lain? Yang lain? Ketua kelas B? Tidak hadir? Yang akhwat juga? Baik. ketua kelas D hadir, Ustaz. Baik. Lah bahasa kalau masih, tapi saya tekankan ketua kelas ya, jangan sampai ini kegiatan mandat atau tidak jalan. Ini setiap ahad, setiap pertemuan saya tanya itu, setiap ahad. Makanya Pak Pamuji tulis nama-nama ketua kelasnya, akan saya nilai ketua kelas siap mana yang bekerja, ketua kelas mana yang tidak bekerja. Baik. Jadi saya ulangi tugasnya lagi. Setiap pertemuan kali ini dua orang dari tiap kelas, 2 siswa dari tiap kelas, yang ikhwan bertanya, yang akhwat menjawab. Yang akhwat bertanya, emang berikan pertanyaan 10 pertanyaan, yang akhwat menjawab pertanyaan tersebut. Baik. Dan insya Allah nanti saya akan melihat hasil kerja antum semuanya. Jazakumullahu khairan. Sebelum kita akhiri ya ikhwan wal akhwat, ada pertanyaan Bapak Pamuji atau ketua kelas lainnya, ada pertanyaan? Atau pertanyaan umum? Pak Suherman katanya ingin bertanya tadi, Pak Suherman. Pak Suherman. Nah. Ada pertanyaan Pak Suherman? Betul, Pak Suherman. Mic-nya sudah saya buka. Nah, Ustaz, riwayat leluhur Rasul itu, kalau saya tidak salah mendengar, dari ayah dan ibu itu bertemu di salah satu nama ya Ustaz. Berarti secara keturunan masih ada hubungan saudara antara Nabi Muhammad dengan Siti Aminah. Nah, benar sekali. Ya Ustaz begitu. Ana lupa bertemunya di nama siapa itu. Mumtaz. Itu yang Ana sebutkan lagi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf
bin Qusay bin Kilab, Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ketemu di mana, Pak? Oh, di Kilab, Ustaz. Kilab. Nah, ahsan, subharakallahu fiik. Jadi ketemu dari kakek mereka yang bernama Kilab. Nah, dan kedua-duanya adalah orang Quraisy. Ya. Quraisy. Nah, ahsan, subharakallahu fiik. Nah, jadi tadi Bapak Suherman telah bertanya, itu dicatat siapa saja ketua kelasnya. Bapak Suherman ketuanya siapa? Pak Muji, Ustaz. Masya Allah, Pak Pamuji. Tulis Pak Pamuji, Bapak Suherman bertanya. Dan itu mendapat nilai aktif di dalam kelas 6. Ada pertanyaan lain? Alhamdulillah. Silakan yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari sini, insya Allah ingat tugasnya harus membuat pertanyaan dan akhwat untuk ahad ini, untuk pekan ini yang akhwat menjawab pertanyaan dari ikhwan. Ini ada bertanya dari Aditya Putri NTT ini. Mira Mujahidah juga bertanya. Jika tidak angkat tangan susah Ustaz nyari ke bawah. Oh iya ya benar. Tapi angkat tangan nih Hafiyah. Aditya udah buka Ustaz. Betul. Sahabat Aditya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah menjaga Ustadz. Ustadz, Ana pernah baca dalam kitab sirah itu bahwa penentuan tanggalnya itu tidak boleh ditetapkan gitu Ustadz. Jadi bagaimana sebaiknya kita menyikapinya Ustadz? Jazakallahu khairan. Masya Allah, jazakallahu khairan. Mumtaz, barakallahu fiik. Untuk masalah tanggal, sebenarnya banyak perselisihan. Bahkan saya baca kemarin itu ada 3 pendapat kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Dan rata-rata pendapat ini lemah. Jadi sebenarnya hadis itu sama seperti fikih. Ada yang bilang kuat, ada yang bilang lemah, ada perselisihan para ulama juga seperti itu. Akan tetapi memang pendapat yang paling kuat, yang paling menonjol adalah di kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Musannaf Ibnu Abi Syaibah yang mengatakan Rabiul Awal tanggal 12 hari Senin. Nah, itu yang paling mendekati. Nah, pertanyaan Ibu tidak boleh memberikan tanggal itu, tidak boleh memberikan tanggal jika seandainya kelakuan kita, sikap kita memberikan tanggal membuat kita melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya membawa kita melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keluarlah pendapat fatwa para ulama, jangan dikasih tanggal karena nanti kaum muslimin mengagungkan tanggal tersebut. Sehingga kalau mengagungkan tanggal tersebut, mereka menjadi hulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kalau seandainya kita biasa-biasa saja, hanya sebagai cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu insya Allah tidak masalah. Jadi intinya dari apa yang ada selanjutnya. Kalau membuat kita menjadi lebih buruk, nggak usah pakai tanggal. Kalau membuat kita hanya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu boleh kita mempelajari tanggalnya. Seperti apa? Seperti Umar bin Khattab yang menebang pohon ketika Bai'atur Ridwan. Terjadinya di pohon tersebut Bai'at Ridwan. Membai'at tahta syajarah, membai'at Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan Utsman bin Affan. Nah, akhirnya kaum muslimin itu mengagung-agungkan pohon tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an menebang pohon tersebut agar kaum muslimin tidak menjadi hulu berlebihan dengan pohon tersebut. Wallahu a'lam.
Nah. Baik ya ikhwan wal akhwat. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Abu Said min Depok Ustaz, min Cirodong Ustaz. Ahlu bid'ah menjadikan dalil hadis Nabi Muhammad SAW berpuasa di hari Senin sebagai bolehnya merayakan Maulid. Bagaimana ya itu Ustaz? Baik. Baik, ikhwan wal akhwat. Ustaz, bolehkah kita memperingati hari lahir Rasulullah SAW menurut Nabi? Karena Rasulullah SAW juga memperingati harinya dengan berpuasa. Baik. Kalau kaum muslimin kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW memperingati harinya dengan berpuasa, dan Anda ingin memperingati hari Rasulullah SAW, maka lakukanlah apa yang seperti dilakukan Rasulullah SAW, berpuasa pada hari Senin. Maka itu pahalanya sangat besar sekali. Ketika Anda, kenapa berpuasa di hari Senin? Karena hari Senin ini adalah hari lahirnya Rasulullah SAW, dan berpuasalah pada hari Senin. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan lain. Kenapa? Karena tidak ada kita dapati dari kalangan sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, tabi'in radhiyallahu alaihim ajma'in yang melakukan melewati apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah hanya berpuasa, maka para sahabat dan tabi'in juga hanya berpuasa untuk mengingati hari Rasulullah SAW dan tidak melakukan hal-hal yang lain. Wallahu a'lam. Ana mulai dari Ustaz dari Langsa Aceh. Dari Langsa. Ustaz, Kilap itu bapaknya siapa? Gimana? Kilap. Oh, Kilap bapaknya siapa? Bapaknya Ustaz. Bapak Kilap Ustaz. Kilap bapaknya Murrah kalau tidak salah. Murrah. Jadi Kilap bin Murrah bin Lu'ay bin Samper itu bapaknya ada. Baik. Murrah bapaknya. Kalau tidak. Kenapa dengan Bapak Kilap? Ustaz. Kenapa dengan Bapak Kilap? Enggak pengen tahu aja Ustaz kan, karena di sini kalau di Aminah kan ada juga nih bin Abdul Manaf Ustaz. Cuman kan kadang-kadang kan bisa juga orang bilang bin Abdul Manaf karena di Rasulullah kan ada bin Abdul Manaf juga Ustaz. Tapi Abdul Manaf bin Khusyar, kalau di mamanya kan bin Zuhra Ustaz. Betul. Jadi tahu aja Ustaz, maksudnya kalau bin Kilab misalnya berarti bin Murrah gitu Ustaz kan? Benar. Jadi sampai Kilab itu mereka sudah bersatu, jadi bin Murrah, bin Ka'ab, bin Fihr sampai ke Adnan, bin Mudrika, bin Khuzaimah, sampai bin Adnan. Dan itu sangat dianjurkan kaum muslimin menghafal, karena kita mencintai Rasulullah SAW, kita hafal sampai Kilab, dan kalau bisa Kilab sampai Adnan. Ustaz, terkait penanggalan tadi Ustaz. Jadi kalau sebenarnya Ustaz, kalau dari sisi keabsahannya Ustaz, yang terkuat itu pendapat mana Ustaz untuk terkait pendapat yang paling tersebar, pendapat yang paling kuat, dan wallahu a'lam mana yang benar, cuma menurut kitab pendapat yang paling kuat adalah di kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah dari sahabat Jabir bin Abdullah dan Ibn Abbas, bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW lahir bulan Rabiul Awal tanggal 12 pada hari Senin 6 tahun gajah. 6 Ustaz. 6. Jazakumullahu khairan. Baik ya ikhwan wal akhwat, di sini sepertinya sudah mau maghrib. Jika ada pertanyaan dan ingin dijawab, mungkin bisa kita sambung lewat WhatsApp atau lewat yang lainnya, atau beri. Sekarang kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib. Jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya, sudah aktif membaca, dan semoga ketua kelas yang melihat tersebut
mencatat anggota-anggotanya yang aktif. Jazakumullahu khairan. Semoga usaha kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam timbangan kebaikan kita. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Jazakumullahu khairan wa ikhwan wal akhwat. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa barakallahu fik. Barakallahu fiik.